Rafinha mengungkapkan bahwa ia hampir meninggalkan Barcelona setelah merasakan performa yang datar di 2 musim pertamanya. Namun, panggilan dari pelatih Hansi Flick berhasil meyakinkannya untuk tetap bertahan, dan kini ia telah bertransformasi menjadi salah satu bintang terbaik di Blaugrana. Penampilannya yang terkesan, biasa, di tahun-tahun awal sempat membuat Rafinha sering dikaitkan dengan kepindahan. Bahkan, pemain berusia 28 tahun itu sempat serius mempertimbangkan untuk meninggalkan klub. Namun, kedatangan Flick sebagai pengganti Xavi Hernandez mengubah arah karir Rafinha. Diskusi awal dengan pelatih asal Jerman itu membuatnya memutuskan untuk tetap tinggal, dan keputusan tersebut terbukti sangat tepat. Jeremy Frimpong dinilai sangat sesuai dengan filosofi permainan Manchester United di bawah arahan Ruben Amorim. Jaap Stam, mantan bek legendarisme, memberikan dukungannya untuk pemain ini. Frimpong, yang kini membela Bayer Leverkusen, diyakini mampu menghadirkan keseimbangan yang lebih baik dibandingkan dua kandidat lainnya. Di usia 24 tahun, pemain asal Belanda ini sudah memiliki pengalaman berharga dari Liga Skotlandia dan Jerman. Namun, Stam juga mencatat bahwa kemungkinan transfer ini bisa saja tidak terwujud. Ada indikasi bahwa Setan Merah mungkin tidak terlalu berambisi untuk mendatangkan pemain-pemain dari Belanda saat ini. Georgi Mamardashvili siap merapat ke Liverpool di musim depan. Ia dengan percaya diri mengungkapkan niatnya untuk merebut posisi Alisson Becker. Mamardashvili akan resmi bergabung dengan Liverpool pada Juli tahun 2025 mendatang setelah meninggalkan Valencia. Kesepakatan transfernya telah dirampungkan oleh klub Inggris tersebut pada Agustus tahun 2024 lalu. Kiper berusia 24 tahun ini dipandang sebagai calon penerus Alisson Becker, meskipun sang kiper masih terikat kontrak hingga 2027 dan menunjukkan performa yang sangat baik di usia 32 tahun. Mamardashvili tentu akan menghadapi tantangan besar untuk menjadi kiper utama Liverpool, namun ia siap untuk bersaing dan membuktikan kemampuannya. Penampilan cemerlang Dean Huijsen bersama Bournemouth musim ini tidak hanya membawanya ke panggilan timnas Spanyol, tetapi juga menarik perhatian Real Madrid. Bek asal Belanda ini merasa terhormat dengan perhatian yang diterimanya. Rekor impresifnya membuat Madrid mulai mengawasinya. Klub raksasa Spanyol itu dilaporkan sedang mencari bek tengah baru, mengingat David Alaba dan Eder Militao sering mengalami cedera. Bahkan, pelatih Carlo Ancelotti terpaksa menggeser Aurelien Tchouaméni ke posisi belakang akibat krisis pemain bertahan yang melanda tim. Menanggapi kabar yang beredar, Huijsen mengungkapkan rasa senangnya. Namun, ia lebih memilih untuk tetap fokus pada peningkatan performanya dari waktu ke waktu. Lautaro Martinez mengungkapkan bahwa ia pernah menerima banyak tawaran dari klub-klub lain. Namun, baginya, Inter Milan tetap menjadi pilihan utama. Meski harus menunggu cukup lama untuk meraih gelar, godaan untuk berpindah klub sempat menghampirinya. Namun, ia memilih untuk tetap bertahan dan akhirnya berhasil meraih 6 trofi lainnya, termasuk 1 Scudetto tambahan. Bagi penyerang asal Argentina ini, Inter lebih dari sekadar tempat berkarir. Ia kini telah merasakan kedekatan dengan kota Milan. Milano adalah rumah saya, banyak orang yang menghampiri saya di jalan, bukan hanya penggemar Inter. Saya berusaha untuk selalu menghormati setiap orang, tuturnya. AC Milan kini terlempar dari persaingan di 4 besar Liga Italia. Meskipun penampilan mereka sedang kurang memuaskan, Rossoneri tetap berambisi untuk meraih posisi tersebut. Saat ini, Milan terpuruk di peringkat 9 dengan 47 poin, tertinggal 6 poin dari Bologna yang menduduki posisi keempat, yang menjadi batas untuk masuk ke Liga Champions. Kami masih bisa menargetkan posisi 4, meskipun itu bukan hal yang mudah. Kami harus melihat setiap pertandingan sebagai final dan berjuang dari laga ke laga. Kami sudah menunjukkan potensi yang baik musim ini, tetapi kini saatnya untuk lebih banyak beraksi, ungkap Alessandro Florenzi, pemain Milan. Timnas Jepang telah memastikan tiket mereka ke Piala Dunia 2026. Namun, Samurai Biru tidak akan berleha-leha di sisa pertandingan grup C ronde ketiga. Dengan mengumpulkan 19 poin dari 7 pertandingan di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jepang menjadi negara pertama yang memastikan lolos ke turnamen bergengsi tersebut. Meskipun posisi mereka sudah aman, timnas Jepang tetap bertekad untuk meraih hasil terbaik di sisa 3 laga yang ada. Pelatih Hajime Moriyasu tampaknya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan rotasi dalam skuadnya. Diperkirakan, Moriyasu akan memberi kesempatan bermain kepada para pemain yang selama ini menghuni bangku cadangan. Raksasa Liga Premier, Chelsea, dilaporkan siap untuk melepaskan Kepa Arrizabalaga secara permanen ke klub lain dalam bursa transfer musim panas ini. Berdasarkan informasi dari The Telegraph, penampilan gemilangnya telah menarik perhatian Bournemouth untuk mempertimbangkan merekrutnya secara tetap.
Chelsea telah berusaha untuk menjual Kepa dalam beberapa tahun terakhir. Kini, dengan hanya tersisa 1 tahun dalam kontraknya, The Blues kembali bersiap untuk mendorong kepindahan kiper berusia 30 tahun tersebut. Meskipun penampilannya masih cukup menarik bagi klub-klub lain, Chelsea kemungkinan harus bersedia menanggung sebagian dari gajinya selama 12 bulan ke depan demi memastikan kepindahan permanennya. Manchester United dilaporkan sangat berambisi untuk merekrut Kenan Yildiz dari Juventus pada musim panas ini. Sebagai pemain muda berusia 19 tahun yang terikat kontrak hingga tahun 2029, Yildiz tidak akan dilepas dengan harga yang murah. Juventus dikabarkan menetapkan harga antara 80 juta euro hingga 90 juta euro bagi klub yang berminat untuk mengamankan jasanya. Bagi Manchester United, yang siap menggelontorkan dana besar di bawah arahan manajer baru Ruben Amorim, mendatangkan Yildiz akan memerlukan investasi yang signifikan. Liverpool dilaporkan menunjukkan minat untuk merekrut bek kiri Newcastle United, Lewis Hall, yang diproyeksikan sebagai pengganti Andrew Robertson. Selain Hall, bek Bournemouth, Milos Kerkez, juga disebut-sebut sebagai salah satu target menarik bagi The Reds dalam bursa transfer musim panas yang akan datang. Hall, yang dianggap sebagai salah satu bintang muda paling menjanjikan di Liga Premier, telah menunjukkan performa yang mengesankan bersama The Magpies. Di musim ini, ia telah mencatatkan 5 assist dalam 34 pertandingan resmi, memperlihatkan kemampuannya sebagai bek kiri modern yang aktif berkontribusi dalam serangan. Liverpool dilaporkan akan melepas beberapa pemain dalam bursa transfer yang akan datang, termasuk gelandang asal Italia, Federico Chiesa. Meskipun jarang mendapatkan kesempatan bermain penuh, Chiesa berhasil menunjukkan kemampuannya dengan mencetak gol spektakuler sebagai pemain pengganti dalam final Carabao Cup melawan Newcastle United di Wembley. Menurut laporan dari TV Play, selain Napoli dan AC Milan, Lazio juga turut ambil bagian dalam perburuan tanda tangan Chiesa. Namun, gaji Chiesa yang mencapai 180 pound ribu per pekan menjadi hambatan bagi klub-klub Italia yang ingin merekrutnya. Meskipun demikian, Lazio dilaporkan sangat berminat untuk membawanya kembali ke Serie A. Desas-desus mengenai ketertarikan Manchester United terhadap Jonathan David tampaknya bukan sekadar omong kosong. Setan Merah dilaporkan tengah mengupayakan transfer sang penyerang. Sky Sports Germany mengabarkan bahwa MU telah mulai mengambil langkah untuk merekrut David. Mereka kini aktif bernegosiasi dengan perwakilan sang striker dan telah menyampaikan niat mereka untuk mengamankan jasa David di bursa transfer musim panas ini. Pembicaraan tersebut dilaporkan telah memasuki fase yang lebih serius. Namun, hingga saat ini, belum ada kesepakatan yang tercapai antara kedua belah pihak. Manchester United dilaporkan telah menetapkan harga fantastis sebesar Rp1 triliun bagi klub yang berminat untuk merekrut Rasmus Hojlund di bursa transfer musim panas mendatang. Napoli disebut-sebut sebagai salah satu tim yang tertarik pada penyerang muda asal Denmark tersebut, sementara mereka terus mencari pengganti Victor Osimhen, yang diperkirakan akan hengkang secara permanen musim depan. Di sisi lain, Manchester United kini berada dalam dilema mengenai masa depan Hojlund. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga tahun 2028, United tampaknya bersedia melepaskan sang striker jika ada tawaran yang sesuai. Kapten tim nasional Italia, Gianluigi Donnarumma, mengungkapkan rasa kerinduan yang mendalam terhadap San Siro. Kiper yang kini membela PSG itu bahkan tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke Serie A dan bergabung dengan Inter Milan. Meskipun kontraknya dengan klub raksasa Prancis tersebut masih berlaku hingga tahun 2026, pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak di Paris sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Beberapa sumber di Italia melaporkan bahwa Inter Milan tengah mengawasi situasi Donnarumma, karena juara bertahan Serie A itu tertarik untuk membawa kembali Kapten Azzurri ke San Siro. Tottenham Hotspur dilaporkan tengah membidik striker muda berbakat dari Leeds United, Harry Gray, yang tak lain adalah adik dari Archie Gray. Berdasarkan informasi dari TBR Football, Spurs termasuk dalam daftar klub-klub Premier League yang siap merebut tanda tangan penyerang berusia 16 tahun ini pada bursa transfer musim panas mendatang. Gray dianggap sebagai salah satu bintang muda paling bersinar di Inggris dan telah berlatih bersama skuad utama Leeds musim ini. Meski begitu, ia belum mendapatkan kesempatan untuk tampil di level senior bersama klub yang saat ini berjuang untuk kembali ke Premier League. Liverpool sedang mempersiapkan diri untuk bursa transfer musim panas dengan rencana yang cermat. Klub yang berbasis di Merseyside ini dilaporkan sedang merancang langkah signifikan, terutama jika Mohamed Salah memilih untuk pergi. Salah satu nama yang muncul dalam radar mereka adalah Ryan Cherki, bintang muda dari Olympique Lyonnais yang telah mencuri perhatian banyak klub papan atas Eropa. Menurut informasi dari GIVMESPORT, Liverpool sedang menyiapkan langkah mengejutkan dengan niatan untuk merekrut Ryan Cherki. Pemain serba bisa asal Prancis ini dikatakan memiliki kreativitas yang luar biasa, yang bisa menjadi aset berharga bagi tim asuhan Arne Slot.
Arsenal kini dihadapkan pada sebuah teka-teki besar terkait masa depan Gabriel Martinelli, salah satu bintang muda yang sangat dihargai oleh Mikel Arteta dan pernah dipuji oleh Jurgen Klopp sebagai bakat abad ini. Dengan kembalinya Bukayo Saka setelah lama absen akibat cedera hamstring, Arteta mungkin perlu mempertimbangkan untuk melepaskan Martinelli demi menjaga keseimbangan tim. Ditambah dengan kehadiran pemain seperti Leandro Trossard dan Ethan Nwaneri yang mulai menunjukkan potensi mereka, Martinelli mungkin akan menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan posisinya di starting 11. Arsenal berada dalam situasi sulit karena kemungkinan kehilangan Riccardo Calafiori dalam beberapa laga penting. Hal ini disebabkan oleh cedera lutut yang mengkhawatirkan yang dialaminya saat membela timnas Italia dalam kekalahan 2-1 melawan Jerman di UEFA Nations League pada Kamis lalu. Menurut laporan dari Fabrizio Romano menyebutkan bahwa staf pelatih Italia mencurigai adanya cedera pada ligamen kolateral lutut, dengan tingkat keparahan yang diperkirakan berada di antara grade 1 atau 2. Namun, kepastian mengenai kondisi sang bek baru akan terungkap setelah Arsenal melakukan pemeriksaan medis dalam waktu 24 hingga 48 jam ke depan.